376 undangan dari sindikat Headhunter. Peringatan sistem, Anda telah menerima permintaan pertemanan dari Minerva. Catatan, kata orang, matahari terbenam menandai batas langit. Apakah Anda ingin menerimanya? Peringatan sistem, Anda telah menambahkan Minerva sebagai teman. Peringatan sistem, Anda telah mengirim pesan kepada pemain Minerva. Saya melihat ke tepi langit, tetapi tidak dapat melihat rumah saya. Haruskah aku menambahkan lantai 3 ke Istana Alam Mistik dan mulai mempersiapkan perkumpulan apoteker hati api? Ada juga baju zirah ini. Baju zirah ini agak terlalu mencolok dalam kondisinya saat ini. Aku harus mengunjungi penjahit atau memeriksa rumah lelang untuk membeli dan meniru penampilan beberapa pakaian istimewa. Izrod lebih suka tidak menghadapi tatapan atau pertanyaan terus-menerus tentang bagaimana ia bisa mendapatkan armornya, oleh karena itu, ia membutuhkan penampilan yang berbeda untuk ditiru, paling tidak, saat ia berada di tempat dengan lalu lintas pemain yang tinggi seperti ibu kota Amaharpe. Setelah membaca sisa pesannya, Izrod menemukan bahwa sebagian besar berasal dari Mirage dan Valentine. Mengenai isi pesan mereka, Valentine pada dasarnya mengoceh tanpa henti tentang pemahaman barunya tentang sihir di RML. Namun, Izrod mengerti bahwa kemungkinan besar dialah satu-satunya pemain yang dikenal Valentine yang memiliki pengetahuan sihir yang cukup untuk bisa mengikuti percakapan dengannya. Oleh karena itu, Izrod tidak menyalahkannya karena terlalu antusias. Namun, ketika menyangkut Mirage, ia ingin menyeret Izrod pergi dalam sebuah misi. Ia juga mengiriminya serangkaian wajah cemberut dan menuduhnya mengabaikannya karena itu menunjukkan ia sedang online tetapi tidak membalas pesannya. Izrod menggelengkan kepala dalam hati sambil membalas pesan Mirage dan Valentine. Setelah itu, ia mengalihkan perhatiannya pada pesan yang diterimanya dari Kapten ke-7 Blue Oasis, Niflheim. Mereka memindahkan tanggal penggerebekan ke besok. Lebih cepat dari yang kuduga. Awalnya, Izrod ingin menghabiskan beberapa hari untuk meningkatkan kekuatan skill Boundless Emperor Void Perfection miliknya, serta Apparel of Insatiable Transcendence miliknya. Ia juga harus pergi ke Everpeak untuk mengunjungi Krixelsia agar mana pool-nya diperbaiki setelah terlalu banyak menggunakan mana dalam seleksi. Lagi pula, ia tidak bisa hanya mengandalkan ramuan untuk memulihkan mob-nya yang hilang. Ada pula tugas untuk mengisi kembali persediaan pil di Istana Alam Mistik, membuat persiapan yang matang untuk penyerbuan yang akan dilaksanakan esok hari, memastikan kembali bahwa semua orang yang diundang ke pesta penyerbuan masih bisa hadir setelah perubahan tanggal yang tiba-tiba, mampir ke rumah lelang untuk membeli barang-barang untuk pakaian transendensi yang tak terpuaskan, dan ini baru permulaan dari daftarnya. Pada akhirnya, Izrod hanyalah seorang diri dan tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dengan jadwalnya saat ini, ia jarang punya waktu luang di sela-sela mengurus berbagai tugas. Antara meningkatkan kekuatannya, mengelola Istana Alam Mistik, dan mengurus hal-hal lain yang mengganggunya, rasanya terlalu merepotkan. Aku berencana menyerahkan urusan pembuatan pil kepada Worthless Kiss dan Firehead Apothecary Society. Namun, masih ada tugas mengelola Istana Alam Mistik dan tugas-tugas kasar lainnya. Kalau urusan Istana Alam Mistik, mungkin orang itu pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengelolanya. Soal tugas-tugas lainnya, sepertinya aku tidak punya pilihan selain mencari asisten. Izrod membutuhkan asisten baik di RML maupun di dunia nyata. Namun, ia membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya, yang merupakan bagian tersulit karena ia tidak mengenal siapapun di dunia nyata yang memenuhi kriteria tersebut. Sepertinya ia harus mencari cara lain untuk menemukan asisten yang dapat dipercaya. Sedangkan untuk Ziyi, Izrod mencoretnya. Pada akhirnya, Ziyi tampaknya berasal dari keluarga terpandang yang tidak kekurangan harta. Meskipun tidak masalah baginya untuk meminta bantuannya dalam urusan jangka pendek, itu bukanlah solusi jangka panjang. Belum lagi, ia sudah bisa membayangkan sakit kepalanya karena harus mendengarkan kata-kata Mariposa karena berani menjadikan adik perempuannya hanya sebagai asisten untuk menangani tugas-tugas kasar. Saat Izrod sedang menjernihkan pikirannya dan menyusun rencana yang tepat, ia tiba-tiba menerima balasan dari pemain yang baru saja ia tambahkan sebagai teman beberapa saat yang lalu. Ia tidak menyangka akan mendapat balasan secepat itu. Peringatan sistem, pemain Minerva telah meminta obrolan suara. Peringatan sistem, karena privasi pemain, obrolan suara Anda secara otomatis diatur ke penggunaan terbatas. Apakah Anda ingin mengaktifkannya sepenuhnya dan melanjutkan? Saya hampir lupa tentang fitur ini. Di RML,
Obrolan suara sistem jarak jauh diatur ke terbatas secara default. Jika pemain ingin menggunakan fungsi obrolan suara jarak jauh, mereka cukup mengubah pengaturan privasi dari terbatas menjadi aktif menggunakan antarmuka sistem mereka. Izrod, tentu saja, menerima perubahan tersebut dan obrolan suaranya langsung berubah dari terbatas menjadi aktif setelahnya. Peringatan sistem, apakah Anda ingin menerima obrolan suara masuk dari player Minerva? Izrod merasa agak aneh ketika seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya mengirimkan permintaan pertemanan, lalu langsung meminta obrolan suara setelah ia menerimanya. Bahkan tidak ada perkenalan atau penjelasan yang pantas tentang alasan mereka ingin mengobrol. Namun, karena ia sudah menerima permintaan pertemanan mereka, Izrod memutuskan untuk melanjutkannya sampai akhir. Mari kita lihat apa niatmu. Terima saja, kata Izrod sambil mendengar bunyi bel kecil. Bunyi itu berasal dari sistem setelah seorang pemain berhasil memulai obrolan suara. Peringatan sistem, Anda telah memulai obrolan suara dengan pemain Minerva. Untuk mengakhiri obrolan suara kapan saja, cukup ucapkan, akhiri obrolan suara, atau buka antarmuka sistem pemain dan akhiri panggilan secara manual. Awalnya, hening. Namun, beberapa detik kemudian, sebuah suara lembut namun tetap tenang seakan terdengar di benak Izrod. Anehnya, itu suara seorang perempuan muda. Obrolan suara, Minerva. Banyak orang tidak menyukai kata-kata Ligo. Anda cukup banyak membaca, Tuan. Tuan, sudah lama sejak Izrod mendengar seseorang berbicara kepadanya dengan cara yang terlalu formal. Obrolan suara Izrod, saya kebetulan menemukannya saat membaca santai. Saya menganggap pengetahuan sebagai harta karun tersendiri dengan nilai yang tak ternilai. Meskipun kata-kata Izrod terdengar rendah hati, ia sebenarnya menemukannya secara tidak sengaja saat sedang mencari sejarah dunia ini di ponselnya. Ia benar-benar menemukannya secara kebetulan. Obrolan suara, Minerva, kata-katamu penuh dengan kebijaksanaan yang cemerlang. Pengetahuan adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan kepada kita. Maafkan saya atas keterlambatan perkenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan baik. Nama saya Minerva. Mengenai identitas Anda, saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Tuan. Obrolan suara Izrod, silakan saja, Pak. Saya tidak pernah suka percakapan formal yang membosankan seperti itu. Izrod berbicara dengan santai dan tanpa tergesa-gesa. Namun, kata-katanya tampaknya mengejutkan Minerva karena ia terdiam. Karena Izrod bersikeras, ia tidak punya alasan untuk menolak niat baik Izrod. Obrolan suara, Minerva, karena kamu bilang tidak apa-apa, aku akan menuruti niat baikmu. Obrolan suara Izrod, karena sudah selesai, aku harus bilang, aku tidak ingat pernah bertemu seseorang dengan namamu, jadi, aku akan terus terang. Untuk apa kau menghubungiku? Izrod langsung ke inti permasalahan. Minerva benar-benar orang asing baginya, dan ia yakin mereka belum pernah bertemu. Bagaimana mungkin ia tidak menaruh kecurigaan atau keraguan sedikit pun terhadap orang seperti itu dengan latar belakang yang tak diketahui. Belum lagi, Izrod tidak mengabaikan ketenarannya yang sedang menanjak di RML. Menjadi pemilik Mystical Realm Palace, toko pertama milik pemain, saja sudah cukup untuk membuat namanya terkenal. Ada berbagai macam ular berbisa di luar sana yang pasti mengincar Mystical Realm Palace miliknya atau bahkan resep pil yang dijual di dalam toko itu. Obrolan suara, Minerva, senang sekali mendengar ucapanmu tidak dibuat-buat. Kalau begitu, aku juga tidak akan sembunyi-sembunyi. Aku ingin menyampaikan undangan pribadi kepadamu atas nama Sindikat Headhunter dan Ketua Serikat, Vault. Kuharap kau bisa meluangkan waktu besok dan hadir di sini, Izrod. Atau, kau lebih suka dipanggil Kaisar Pil. Izrod sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Minerva. Namun, ia tidak membiarkannya terungkap melalui suaranya. Meskipun Izrod tidak berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai Kaisar Pil, hanya segelintir orang yang tahu bahwa ia sebenarnya adalah Kaisar Pil yang misterius itu. Namun, yang paling menonjol adalah ia tampaknya berasal dari Sindikat Pemburu Kepala. Interaksi Izrod dengan Sindikat Pemburu Kepala hanya singkat, dan ia baru bertemu beberapa anggota mereka di hutan Ek Menjulang ketika pertama kali bertemu Ziyi dan Guan Yu. Setelah melihat perilaku tak tahu malu para anggota mereka, Izrod tidak memiliki kesan pertama yang baik tentang Sindikat Pemburu Kepala. Namun, Izrod tidak menghakimi mereka terlalu keras hanya berdasarkan fakta ini. Lagi pula, ada benih-benih busuk yang ditanam di ladang yang paling subur sekalipun.
Namun, rumor tentang mereka konsisten, yaitu tindakan mereka seringkali arogan, mendominasi, dan kejam. Mereka adalah bintang baru yang sedang naik daun di RML dan telah menggantikan Sage Falls dalam 10 besar peringkat guild. Saat itu, dalam hal jumlah anggota, sindikat Headhunter jauh di atas guild-guild top lainnya, menjadikan mereka kekuatan yang patut diperhitungkan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa mereka mencapai posisi ini dalam waktu yang singkat berkat metode-metode kejam dan kepemimpinan pemimpin guild mereka, Vault. Izroth bukanlah orang suci, jadi ia tidak peduli dengan tindakan apapun yang diambil sindikat pemburu kepala untuk meraih kekuasaan. Pada akhirnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa kerajaan terbesar dibangun di atas darah dan nyawa banyak orang lainnya. Selama mereka mengerti bahwa ia memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, tidak akan ada masalah. Jika tidak masalah jika sindikat pemburu kepala 10 kali lebih kuat, ia akan memastikan mereka tahu harga yang harus dibayar karena menghalangi jalannya. Sindikat pemburu kepala, apa mereka mengincar istana alam mistisku? Atau, mereka mencoba menarikku ke pihak mereka? Apapun yang terjadi, lebih baik kita singkirkan masalah ini dari akarnya. Mari kita lihat apa niat sindikat pemburu kepala ini. Soal gadis ini, haruskah aku mengujinya sedikit? Obrolan suara, Minerva, tidak perlu khawatir. Akulah satu-satunya yang tahu identitasmu sebagai Kaisar Pil di sindikat Headhunter. Bahkan ketua serikat sendiri pun tidak tahu. Minerva menganggap diamnya Izroth sesaat sebagai bentuk kewaspadaannya terhadapnya dan semakin meningkatkan kewaspadaannya. Oleh karena itu, dia segera mencoba untuk meredakan keadaan. Obrolan suara Izroth, aku tidak keberatan melakukan perjalanan singkat, tapi besok bukan waktu yang tepat. Aku akan berkunjung 2 hari lagi. Kamu bisa mengirimiku pesan tentang waktu dan tempatnya. Mengenai topik lain yang sedang dibahas. Kamu terdengar sangat yakin bahwa akulah yang disebut Kaisar Pil ini. Katakan padaku, apa buktinya? Minerva terkejut dengan jawaban Izroth. Sejujurnya, ia tak menyangka Izroth akan menyetujui pertemuan secepat itu. Ia bahkan siap merayunya dengan beberapa hadiah yang telah ia persiapkan sebelumnya. Lagi pula, meskipun Izroth tidak kekurangan uang berkat pendapatan dari tokonya, bukan berarti ia bisa bebas membeli barang-barang langka berkualitas. Sebagian besar barang dan material langka saat ini masih dimonopoli oleh guild-guild papan atas atau guild-guild besar di RML. 377 kelahiran tuan muda yang kaya. Minerva yakin dengan kesuksesan Izroth baru-baru ini, ia akan sulit diajak bicara. Ia mengira akan menghadapi tuan muda kaya, yang arogan, sehingga ia terkejut melihat sikapnya yang begitu rendah hati. Ia merasa agak malu karena sudah punya rencana matang untuk menghadapi orang seperti itu. Jarang sekali ia benar-benar terpengaruh oleh kepribadian seseorang. Obrolan suara, Minerva, setelah terlalu sering terjadi, kebetulan berubah menjadi pola. Terkadang, terlalu menonjol justru memiliki sisi negatifnya. Aku hanya menghubungkan beberapa titik yang membawaku pada kesimpulan ini. Kau boleh menyangkalnya jika kau mau, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, aku yakin kau adalah Kaisar Pil. Aku juga yakin orang lain sudah mulai menghubungkan titik-titiknya. Tak lama lagi ini akan menjadi rahasia umum. Aku akan mengirimkan detail pertemuannya 2 hari dari sekarang. Kami menantikan kedatanganmu, Izroth. Aku punya beberapa urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kau harus permisi untuk keluar secara tiba-tiba. Akhiri obrolan suara. Peringatan sistem, pemain Minerva telah mengakhiri obrolan suara. Gadis ini tidak sesederhana itu. Sindikat pemburu kepala benar-benar punya bakat seperti ini. Kalau begitu, itu menjelaskan bagaimana mereka bisa naik pangkat begitu cepat. Minerva telah mengakhiri obrolan suara sebelum Izroth sempat mengujinya sepenuhnya, seolah-olah ia sudah mengetahui niatnya. Bukan hanya itu, ia juga yakin bahwa sejak awal, sejak Izroth mengirimkan pesan itu beserta permintaan pertemanannya, Minerva terus mengujinya. Cara dia melakukan tindakan ini begitu alami sehingga orang tidak akan pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diuji. Ia juga berbicara dengan cara yang membuatnya puas dengan jawabannya, namun tetap cukup penasaran untuk menariknya lebih jauh. Sekilas, Minerva ini mungkin tampak seperti orang suci yang baik hati, tetapi Izroth bisa merasakan sesuatu yang lain terpancar darinya. Sekalipun dia tidak merasakan adanya niat buruk dari suara atau kata-katanya, dia tahu bahwa Minerva adalah tipe orang yang paling berbahaya untuk dihadapi,
terutama dalam hal percakapan. Headhunter Syndicate, aku menantikan pertemuan kita. Izroth memastikan segalanya teratur di Istana Alam Mistik sebelum dia pergi dan menuju rumah lelang. Pertama, mari kita urus peningkatan pakaian transendensi yang tak terpuaskan. Sambil mengerjakannya, aku juga bisa mencari beberapa pakaian spesial untuk ditiru. Setelah selesai, aku akan pergi ke Everpeak untuk memperbaiki mana poolku. Setelah itu, aku bisa fokus membangun fondasi untuk skill Boundless Emperor Void Perfection yang baru saja aku pelajari. Karena ini skill tipe pertumbuhan, peringkatnya sepertinya berbeda dari skill biasa. Meskipun terlihat setara dengan skill dengan peringkat E, kenyataannya, ini tidak lebih buruk dari skill peringkat C biasa atau bahkan skill peringkat B yang lebih lemah. Namun, karena hanya bagian awal dari skill tersebut yang saat ini terbuka, kekuatan aslinya masih belum dapat diakses. Namun, berkat pertemuannya dengan pria misterius itu, pembatasan tersebut telah dihapus dari tubuhnya dan ia akan mendapatkan akses penuh skill tersebut dalam 30 hari. Setelah menunggu begitu lama, Izroth bersyukur ia berhasil membuka satu bagian saja dari skill tersebut. Ia tidak keberatan jika skill tersebut ditunda 30 hari lagi. Izroth tiba di pelelangan dan berjalan menuju layar lelang. Kualitas barang-barang di rumah lelang secara keseluruhan telah meningkat sejak terakhir kali ia mengunjungi tempat ini. Namun, ini memang sudah bisa diduga. Seiring meningkatnya kekuatan pemain dan mereka mampu menjelajahi area RML yang lebih menantang, wajar saja jika kualitas barang-barang secara keseluruhan juga meningkat. Nilai tukar saat ini memang turun. Untungnya aku mengatur Istana Alam Mistis untuk secara otomatis mengonversi koin emas yang diperoleh menjadi RMB dan menyesuaikan harga secara berkala agar sesuai dengan nilai pasar. Kalau tidak, aku pasti akan rugi besar. Awalnya, nilai tukarnya adalah 1:1000. Artinya, satu koin emas setara dengan 1000 RMB. Namun, seiring semakin banyaknya koin emas yang beredar di RML, nilainya mulai menurun. Saat itu, nilai tukarnya adalah 1:316, sehingga satu koin emas hanya setara dengan 316 RMB. Penurunan nilai ini hampir 70% sejak RML diluncurkan. Setelah mengurus beberapa hal penting, membayar pajak toko pribadi wajib sebesar 5%, dan 10% yang dijanjikan kepada Sleeping Gardenia sebagai bagian mereka atas penyediaan bahan-bahan, Izroth saat ini memiliki sisa uang sebesar 75.591.990 RMB. Jika dikonversi ke koin emas dengan nilai tukar saat ini 1:316, maka Izroth memiliki 239.215 koin emas. Jumlah ini setara dengan anggaran beberapa guild papan atas. RML adalah tambang emas yang potensial, itulah sebabnya para investor dan sponsor menggelontorkan begitu banyak uang ke guild-guild papan atas untuk memastikan kesuksesan mereka. Jumlah RMB yang sangat besar yang mengalir melalui RML telah jauh melampaui jumlah RMB yang mengalir melalui game-game sebelumnya. Tentu saja, pihak yang paling diuntungkan dari hal ini adalah perusahaan di balik RML. Hal pertama yang dilakukan Izroth adalah memeriksa barang-barang langka. Namun, seperti yang telah diprediksinya, tidak ada perlengkapan berkualitas langka yang dijual. Sepertinya ia harus pergi sendiri dan membeli beberapa perlengkapan langka. Untuk saat ini, ia hanya bisa membeli barang-barang umum dan tidak umum dari balai lelang. Untuk saat ini, mari kita mulai dari yang kecil. Izroth membeli 1000 perlengkapan umum dari balai lelang. Rata-rata level perlengkapan tersebut berkisar antara 10 sampai 35. Ada beberapa yang levelnya lebih tinggi, namun jumlahnya tidak banyak karena perlengkapan umum dan tidak umum masih digunakan sebagian besar pemain. Lagi pula, tidak banyak pemain yang mampu mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan berkualitas langka. Izroth hanya membawa beberapa koin emas untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat, sehingga ia langsung menggunakan RMB untuk membeli sebagian besar barang dari balai lelang. Harga setiap perlengkapan umum yang ia beli berkisar antara 10 koin perak hingga 1 koin emas per buah, tidak termasuk perlengkapan tingkat rendah. Pada akhirnya, ia menghabiskan sekitar 226 koin emas untuk 1000 perlengkapan umum. Jika orang lain tahu hal ini, mereka akan berpikir ia hanya senang menghambur-hamburkan uang. Tentu saja, harga-harga ini tergolong tinggi untuk perlengkapan umum, tetapi Izroth secara khusus memilih item yang memiliki harga beli.
Ini berarti pemain yang melelang item tersebut telah menetapkan harga yang memungkinkan pemain lain melewati proses lelang dan langsung membeli item tersebut. Tidak semua item memiliki harga beli karena beberapa pemain menganggap hal ini berpotensi membatasi keuntungan. Namun, item yang memiliki harga beli lebih umum. Setelah pembelian kecil, Izrod, langsung terjadi keributan di antara beberapa pemain yang menawar beberapa perlengkapan yang diklaimnya. Hei, apa-apaan ini? Kenapa banyak sekali yang menghilang sekaligus? Kedua puluh potongan dada yang kulihat lenyap begitu saja. Apa ada orang gila yang cuma menghamburkan uang untuk mencelakaiku? Kata salah satu pemain sambil mengumpat diam-diam tuan muda kaya misterius itu. Izrod tidak berhenti di situ, ia kemudian membeli 100 barang langka dari rumah lelang, menghabiskan 6-12 koin emas per barang yang jumlahnya sekitar 350.000 RMB, atau hampir 1.100 koin emas. Setelah ia membeli 100 buah perlengkapan langka, setidaknya ada selusin pemain yang ingin muntah darah karena marah. Mereka sudah berjam-jam menawar beberapa perlengkapan itu, tetapi tiba-tiba ada yang datang dan membelinya dengan harga beli. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tertipu dan dipenuhi amarah? Mereka ingin mencekik siapapun tuan muda kaya atau guild papan atas ini. Namun, mereka tidak akan pernah mengatakan ini keras-keras karena takut menyinggung orang atau kelompok itu. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung seseorang yang mampu menghamburkan uang sebanyak itu tanpa peduli. Meskipun jika Izrod bisa mendengar pikiran mereka saat ini, ia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mungkinkah ia benar-benar telah berubah menjadi salah satu tuan muda kaya yang menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah? Semoga saja, Apparel of Insatiable Transcendence mampu menyerap semuanya dengan lancar. Sepertinya tidak ada batasan yang jelas karena ini adalah item pertumbuhan dan sepertinya bahkan mampu melahap perlengkapan dewa. Mazi ini pantas disebut dewa kerajinan di RML. Izrod kemudian mencari beberapa pakaian spesial di rumah lelang yang dibuat tangan oleh pemain berprofesi menjahit atau ditemukan melalui jarahan khusus. Bahkan ada beberapa yang bisa didapatkan dengan menyelesaikan misi tertentu. Hal pertama yang Izrod coba lakukan adalah menggunakan skill copy appearance dari armor hidupnya untuk melihat apakah skill itu berfungsi meskipun armor tersebut masih ada di rumah lelang. Sayangnya, skill itu tidak mencatat apapun untuk disalin. Seperti dugaanku, ia harus berada tepat di depanku atau di inventarisku supaya aku bisa menyalin penampakannya. Ada beberapa pakaian spesial berkualitas bagus di rumah lelang itu, namun tak satu pun yang benar-benar menarik perhatian Izrod. Setidaknya, begitulah yang terjadi sampai ia menemukan pakaian spesial yang dibuat oleh seseorang dengan nama pemain Divine Needle. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ini pasti sangat mahal. Nama barang, pakaian malam hening, langka. Pembuat item, jarum ilahi. Deskripsi barang, pakaian tempur luar biasa yang terinspirasi oleh keheningan malam. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi oleh penjahit terampil dan berbakat, pakaian ini memiliki beberapa efek tersembunyi bawaan. Catatan khusus, saat pakaian ini dikenakan, semua perlengkapan lain, kecuali senjata pemakainya, akan otomatis tersembunyi. Pemakai dapat memilih untuk tetap menampilkan perlengkapan tertentu. Meskipun desainnya luar biasa dan bahan yang digunakan luar biasa, harganya tergolong tinggi dibandingkan dengan pakaian istimewa lainnya. Busana Malam Kudus merupakan barang langka di balai lelang karena tidak dapat ditawar, melainkan hanya dapat dibeli melalui harga beli. Harga belinya ditetapkan sebesar 100 koin emas, atau hampir 32.000 RMB. Sebagai perbandingan, pakaian istimewa termahal dalam busana Malam Kudus hanya berharga 15 koin emas. Ini berarti pakaian malam sunyi harganya 6 kali lipat lebih mahal daripada pakaian spesial termahal kedua di balai lelang. Namun, meskipun harganya sangat mahal, Izrod memutuskan untuk membelinya karena ia menyukai desainnya. Penjahit ini lumayan. Memang, tidak banyak pemain yang mau membayar begitu mahal untuk pakaian spesial. Lagi pula, 100 koin emas sudah cukup untuk membeli satu set lengkap perlengkapan langka tingkat tinggi. Bahkan satu perlengkapan langka tingkat tinggi pun mungkin bisa dibeli dengan uang sebanyak itu. Izrod tidak membuang waktu dan langsung meniru penampilan Attire of Asylum Knight menggunakan skill copy appearance yang terpasang pada baju zirahnya. Setelah itu, penampilan asli baju zirah itu berubah menjadi Attire of Asylum Knight. Seharusnya begitu. Setelah Izrod selesai membeli beberapa barang lain,
ia kembali ke istana alam mistis dan memasuki ruang konferensi pribadi. Sebelum memasuki ruang konferensi, ia berpesan kepada Opal untuk tidak mengganggunya kecuali benar-benar darurat. Dengan begitu, Izroth sendirian di ruang konferensi dengan inventaris yang penuh sesak dengan barang-barang. Izroth lalu mengeluarkan bagian dada baju zirah umum level 10 dari inventarisnya. Sekarang, mari kita mulai. 378 memberi makan pakaian transendensi yang tak terpuaskan. Perlengkapan pertama yang dipilih Izroth adalah One Letter Chest. Benda itu sama sekali bukan barang yang kuat. Meskipun begitu, ada alasan mengapa Izroth tetap memutuskan untuk membelinya, terlepas dari kualitasnya yang buruk. Ia ingin menguji berbagai tingkat efektivitas perlengkapan tertentu dengan Apparel of Insatiable Transcendence. Tentu saja, meskipun ternyata tidak berguna, mereka seharusnya memungkinkan skill Insatiable yang terpasang pada baju zirah hidupnya untuk berubah dari status nonaktifnya. Lagi pula, skill tersebut secara spesifik menyatakan bahwa skill tersebut akan otomatis nonaktif jika tidak ada cukup perlengkapan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, meskipun 1000 perlengkapan umum tersebut ternyata tidak berguna dalam hal meningkatkan kekuatan baju zirah hidupnya secara keseluruhan, pada akhirnya, tidak ada satupun yang akan terbuang sia-sia. Nama armor, peti kulit usang. Peringkat armor, umum. Tingkat armor, 10. Tipe armor, kulit. HP, 55. Kekalahan, 5. Agi, 12. Deskripsi, sebuah pelindung tubuh tempur yang sudah tidak dipakai lagi, terbuat dari bahan kulit murah. Pelindung ini mungkin dapat melindungi pemakainya dari panah tumpul yang menyasar di medan perang. Mungkin. Deskripsi ini agak, tidak apa-apa. Yah, kurasa karena ini hanya peti biasa level 10, aku tidak boleh berharap terlalu banyak. Statistik One Letter Chest sungguh menyedihkan. Bahkan untuk perlengkapan biasa, statistiknya berada di titik terendah. Izroth memasang One Letter Chest saat skill Peerless Conduct dari armor hidupnya langsung aktif dan menghancurkan armor kulit tersebut. Tepat setelah itu, efek Overeater diaktifkan saat One Letter Chest berhasil diserap ke dalam Apparel of Insatiable Transcendence miliknya. Peringatan sistem, efek Overeater, telah berakhir. Peringatan sistem, item One Letter Chest, telah berhasil diserap. Peringatan sistem, item Apparel of Insatiable Transcendence, telah meningkat sedikit. Izroth memeriksa statistik pada baju zirah hidupnya saat senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Memang, pertumbuhannya sedikit sekali. Nama armor, Apparel of Insatiable Transcendence Soulbound. HP, 4550 plus 928, 4550 plus 929. Anggota Parlemen, 0 plus 0. Serangan, 55 plus 3. Pertahanan, 367 plus 74. Kelincahan, 795 plus 177. Sihir, 0 plus 0. Statistik HP Apparel of Insatiable Transcendence telah meningkat 1 poin. Sedangkan statistik lain pada baju zirah hidup tetap tidak berubah. Mungkin, sedikit, saja sudah berlebihan. Statistik itu praktis tidak ada. Meskipun Izroth tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap One Letter Chest, ia sangat meremehkan daya tarik baju zirah hidup miliknya. Mari kita coba sesuatu pada level yang lebih tinggi. Izroth membuka inventarisnya dan mengeluarkan sarung tangan berlapis yang kokoh namun tampak polos. Dibandingkan dengan peti kulit aus yang tampak tipis, sarung tangan berlapis ini memiliki tampilan yang lebih tahan lama dan layak untuk bertempur. Nama armor, sarung tangan Stilite. Peringkat armor, umum. Tingkat armor, 32. Jenis armor, pelat. Persyaratan, 155 pertahanan. HP, 472. Kekalahan, 36. Keterangan, beberapa sarung tangan dibuat dari biji bajait yang tidak murni. Statistiknya sungguh buruk dengan perlengkapan umum. Izroth mendesah pelan dalam hati sambil memeriksa statistik perlengkapan umum. Statistiknya tidak jauh lebih tinggi daripada perlengkapan pelat langka level 23 yang ia peroleh dari penjara bawah tanah makam Istana Laut beberapa waktu lalu. Bagi pemain rata-rata yang harus sangat bergantung pada perlengkapan umum dan langka untuk menyelesaikan penjara bawah tanah, serta menyelesaikan misi, pastilah dibutuhkan tim yang seimbang.
Peralatan langka akan mulai menjadi lebih umum setelah mayoritas pemain kasual mencapai level pertengahan 40-an. Pada saat itu, guild-guild papan atas akan berlomba-lomba mencari cara untuk mendapatkan set lengkap peralatan berkualitas epik. Izroth membuat prediksi ini karena Dungeon level 40+ memungkinkan pemain untuk menantang mereka di 3 level berbeda. Normal, yang merupakan pengaturan default, sulit, dan hardcore. Meskipun pengaturan normal sebagian besar memberikan perlengkapan umum dan tidak umum, pengaturan sulit dan hardcore meningkatkan peluang pemain untuk mendapatkan perlengkapan langka atau level yang lebih tinggi secara signifikan. Tentu saja, tingkat kesulitan hardcore cukup menantang, bahkan untuk pemain pro dan guild papan atas. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan pemain kasual akan mencoba pengaturan ini. Namun, tingkat kesulitan sulit masih dalam jangkauan mereka, asalkan mereka bekerja sama dengan baik dan menggunakan perlengkapan yang tidak umum. Izroth mengulangi langkah yang sama dengan sarung tangan stilite seperti yang dilakukannya dengan peti kulit usang dan segera hancur sebelum diserap oleh baju sirah hidupnya. Nama armor, Apparel of Insatiable Transcendence Soulbound. HP, 4550 plus 929, 4550 plus 934. Anggota Parlemen, 0+0. Serangan, 55 plus 3. Pertahanan, 367 plus 74. Kelincahan, 795 plus 177. Sihir, 0+0. Kerutan tipis muncul di wajah Izroth saat ia menyadari bahwa hanya statistik HP armor hidup yang meningkat. Kali ini, alih-alih 1 poin, statistik HP-nya meningkat 5 poin. Yah, cuma ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku rasa baju sirah hidup ini tidak mampu menyerap semua ini. Izroth mengeluarkan perlengkapan langka tingkat tertinggi dari inventarisnya. Jelas bahwa perlengkapan langka tidak akan membantunya, oleh karena itu, ia memutuskan untuk meningkatkannya ke tingkat berikutnya dan hanya bisa berharap perlengkapan langka akan cukup untuk saat ini. Nama armor, Swift Boots. Peringkat armor, tidak umum. Tingkat armor, 35. Tipe armor, kulit. Persyaratan, 160 kelincahan. Kekalahan, 33. Agi, 168. Deskripsi, pemakai sepatu bot ini akan bergerak seperti angin. Begitulah kata pencipta aslinya. Pencipta sepatu bot ini pasti memiliki kulit yang sangat tebal untuk membuat pernyataan sehebat itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa bergerak bagai angin dengan hanya 168 poin kelincahan? Mungkin angin sepoi-sepoi saja, paling banter. Izroth memberikan Swift Boots ke armor hidup miliknya untuk diserap. Hal pertama yang disadari Izroth adalah peningkatan statistik keseluruhan pada armor hidup miliknya lebih besar daripada saat menyerap 2 perlengkapan biasa. Tak hanya itu, 2 statistiknya juga meningkat kali ini. Anehnya, ia berhasil mendapatkan 2 poin pertahanan dari Swift Boots, tetapi tidak mendapatkan poin pertahanan sama sekali dari Stilite Gauntlets, meskipun statistik pertahanannya lebih tinggi. Hal ini belum dipahami Izroth. Nama armor, Apparel of Insatiable Transcendence Soulbound. HP, 4550 plus 934. Anggota Parlemen, 0+0. Serangan, 55 plus 3. Pertahanan, 367 plus 74 367 plus 76. Kelincahan, 795 plus 177, 795 plus 185. Sihir, 0+0. Apakah karena Swift Boots-nya berlevel lebih tinggi? Atau, apakah ini ada hubungannya dengan kualitas perlengkapannya sendiri? Masih banyak hal yang belum diketahui tentang Apparel of Insatiable Transcendence karena tidak dilengkapi dengan buku panduan pengguna. Namun, pada akhirnya, Izroth hanya bisa menunggu hingga ia memiliki cukup informasi dengan membiarkan baju sirah hidup itu menyerap lebih banyak peralatan. Setelah memberi Apparel of Insatiable Transcendence beberapa armor, Izroth mencoba melihat apakah armor itu juga bisa menyerap senjata. Hasilnya sesuai harapannya, armor hidup itu tidak mampu menyerap senjata, dan ia menduga hal yang sama berlaku untuk pernak-pernik. Izroth menghabiskan 2 jam berikutnya untuk melengkapi item, tetapi item-item itu dihancurkan oleh Peerless Conduct dan diserap ke dalam armor hidup dengan kemampuan Overeater-nya.
Efek overeater membutuhkan waktu antara 1 hingga 4 detik untuk menghilang. Semakin tinggi level dan kualitas peralatan, semakin lama Izrod harus menunggu hingga berhasil diserap. Saat ia selesai, pakaian transendensi yang tak terpuaskan telah menyerap 1000 perlengkapan umum dan 100 perlengkapan tidak umum. Salah satu hal yang ia temukan selama proses panjang ini adalah setelah mencapai titik tertentu, statistik baju zirah hidupnya tidak akan lagi meningkat menggunakan perlengkapan umum. Bahkan perlengkapan tidak umum tingkat rendah pun tidak lagi memberikan peningkatan statistik pada baju zirah hidupnya. Meskipun masih bisa menyerap peralatan, tampaknya ada batas tak terlihat yang tidak dapat ditembus oleh baju zirah hidup tanpa peralatan dengan level dan kualitas yang lebih tinggi. Segala sesuatu di bawah level 35 tidak lagi berpengaruh padanya. Izrod mengerti alasannya, sekalipun statistik HP-nya hanya meningkat 1 poin menggunakan perlengkapan umum level 10, jika tidak ada batasan, yang perlu dilakukan hanyalah mengumpulkan 1 juta perlengkapan umum level 10 dan mereka akan mendapatkan 1 juta poin HP. Meskipun hanya mungkin secara teori, karena kecil kemungkinan seseorang bisa mendapatkan 1 juta peralatan sendirian, hal itu tetap menjadi kekhawatiran potensial, terutama jika seseorang memiliki sumber daya yang sangat besar. Jadi, meskipun kecil kemungkinannya, yang penting adalah hal itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Ada keuntungan lain yang diterima Izrod selain peningkatan status, yaitu membuka skill insatiable dari armor hidup. Yang paling mengkhawatirkan adalah skill tersebut baru aktif setelah jumlah total perlengkapan yang dikonsumsi mencapai 1000. Hal ini menyisakan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, seperti apakah status atau skill suatu item akan hilang selamanya setelah dikonsumsi oleh skill insatiable. Seberapa cepat tingkat konsumsinya? Lalu, seberapa kuatkah peningkatan status masif ini? Semoga saja, tidak akan tiba saatnya aku harus menggunakan keahlian yang tak pernah terpuaskan ini. Izrod mengamati statistik yang diperoleh armor hidupnya untuk terakhir kalinya, dan ia puas dengan hasilnya. Meskipun agak mahal, peningkatan kekuatannya secara keseluruhan sangat sepadan. Tidak buruk. Nama armor, Apparel of Insatiable Transcendence Soulbound. HP, 4550 plus 934, 4550 plus 2685. MP, 0 plus 00 plus 215. Serangan, 55 plus 3, 55 plus 320. Pertahanan, 367 plus 76, 367 plus 320. Kelincahan, 795 plus 185, 795 plus 320. Sihir, 0 plus 00 plus 33. Saat ini, Izrod membutuhkan kekuatan sebanyak mungkin dengan segala hal yang ada di depannya. Belum lagi, jalan yang menantinya di masa depan. Ia tahu bahwa pada akhirnya, ia harus menghadapi individu-individu kuat seperti utusan Netherworld dan Raja Netherworld dengan kekuatannya sendiri, bukan kekuatan yang dipinjamkan kepadanya. Sesuatu memberitahuku bahwa kita belum menginjakan 1 kaki pun di pintu dunia ini. Semua yang telah dicapai hingga titik ini. Rasanya semua ini baru permulaan. Nama, Izrod. HP point hit, 19.784 per 19.784 100%. Generasi HP dalam pertempuran 79 HP DTK. Energi, 225. MP, 125 per 1403, 9,83%. Generasi MP, 10 MP DTK. Serangan, 2675. Pertahanan, 1134. KETINTANGAN, 1944. Sihir, 144. Setelah semuanya beres, Izrod memutuskan untuk segera pergi ke kota Everpeak untuk mengunjungi Wiseman Krixelsia guna memperbaiki mana poolnya. Dalam perjalanan ke sana, ia memastikan untuk mengirimkan pesan kepada anggota partinya yang akan berpartisipasi dalam raid untuk memberitahu mereka tentang perubahan tanggal. Aku tak akan bisa membuat banyak kemajuan pada jurus kesempurnaan Void Kaisar tak terbatasku dalam waktu yang terbatas ini. Aku tak bisa terlalu bergantung padanya selama penyerbuan, tapi mungkin ada cara lain. Ada satu alasan penting lagi mengapa Izrod ingin mengunjungi Krixelsia di Everpeak selain memperbaiki mana poolnya.
Alasannya adalah metode alternatif unik yang berpotensi memungkinkan kekuatan skill Boundless Emperor Void Perfection miliknya tumbuh lebih cepat tanpa mengorbankan fondasinya. Jika aku dapat meningkatkan kekuatan kesempurnaan kekosongan Kaisar tanpa batas ke peringkat D, maka seharusnya kekuatannya setara dengan peringkat A tingkat tinggi atau bahkan keterampilan peringkat S yang sedikit lemah. Sementara itu, di suatu tempat di ibu kota Amaharpe, di dalam markas sementara Guild Crosshaven, terdapat 4 orang yang sedang duduk. Ewan, pemimpin Guild Crosshaven, Wang Qiang, dan Zhang Jie, 2 dari 5 jenderal besar, serta seorang tamu istimewa yang datang tanpa pemberitahuan. Saat itu, suasana benar-benar hening dan agak tegang. 379 jenderal kain kafan hantu, mengunjungi Everpeak. Aku tidak menyangka kau akan mengunjungi kami secara langsung. Kapten Minus dari Blue Oasis. Kurasa kunjungan ini bukan tanpa tujuan, kan? Kata Ewan dengan nada santai dan tenang. Tentu saja, aku tidak akan membuang-buang waktuku jika itu hanya masalah kecil. Pemimpin Serikat Crosshaven memiliki bakat unik untuk melihat jauh ke depan, oleh karena itu, Minus menjawab, tetapi ia segera dipotong oleh Ewan. Baiklah, tidak perlu berpura-pura seperti ini lagi. Kudengar kau sudah tampil memo kau di acara pelindung Amaharpe. Kalau kau memutuskan untuk datang langsung, pasti ini masalah penting. Jangan ragu untuk mengungkapkan pendapatmu. Lagi pula, kau adalah Jenderal Agung ke-6 di Crosshaven kita, kata Ewan sambil menyeringai tipis. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Ewan, seolah ada tombol yang ditekan saat seluruh sikap Minus berubah. Melelahkan terus-terusan berpura-pura menjadi idiot pendendam. Terkadang, aku merasa hampir lupa kepribadianku yang sebenarnya, ujar Minus sambil menghela napas panjang. Ia tampak lebih tenang dan penuh perhitungan daripada sebelumnya. Tidak ada niat jahat maupun amarah dalam ekspresinya, hanya ketenangan yang aneh. Dia lalu melanjutkan, kau benar. Masalah kali ini tidak kecil, jadi Crosshaven harus bertindak cepat. Besok, Blue Oasis akan mencoba menyelesaikan serangan pertama di RML. Salah satu dari 7 kapten Blue Oasis ternyata adalah salah satu jenderal Crosshaven. Jika berita ini bocor, ketakutan akan menjalar ke hati para guild papan atas. Meskipun bukan hal yang aneh jika ada mata-mata yang ditempatkan di guild mereka oleh guild papan atas lainnya, hal itu hanya terbatas pada anggota biasa. Jika salah satu anggota utama Blue Oasis menjadi mata-mata, ini akan menjadi penemuan yang menghancurkan bagi mereka yang ada di dalam Blue Oasis. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Minus, Ewan, Wang Qiang, dan Zhang Jie langsung terlonjak kaget. Jadi, inilah mengapa Blue Oasis begitu diam dan bersembunyi begitu lama. Mereka sedang bersiap untuk penyerbuan. Mereka tahu Blue Oasis menemukan wilayah potensial berkat Minus, namun, itu adalah rahasia yang dipegang erat oleh sangat sedikit orang. Bahkan ketujuh kapten pun baru mengetahui persyaratan spesifiknya kemarin. Meskipun Minus sudah memberitahu mereka tentang hal ini, sayangnya mereka tidak dapat menggali informasi tambahan tepat waktu untuk menggugat kepemilikan wilayah tersebut. Namun, penyerbuan itu berbeda ceritanya. Begitu Blue Oasis memasuki penyerbuan untuk pertama kalinya, lokasinya akan disiarkan ke seluruh dunia. Tak diragukan lagi, setiap guild papan atas akan menyerbu dengan kecepatan penuh. Setelah itu terjadi, hanya masalah waktu sebelum wilayah yang ingin diklaim Blue Oasis bocor. Setelah itu, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan wilayah itu, akan ada mata-mata rakus yang mengawasi mereka dari segala arah. Posisi ini memang berbahaya, tetapi keuntungannya terlalu besar untuk diabaikan oleh guild papan atas manapun. Jika Blue Oasis tidak bermain dengan benar, mereka bisa menderita kerugian besar sekaligus menjadi musuh publik nomor 1. Awalnya, aku ingin menunggu sedikit lebih lama untuk membahas ini, tetapi mereka telah memajukan penyerbuan lebih cepat dari jadwal awalnya. Namun, ada alasan lain mengapa aku mengambil risiko besar datang ke sini. Ada kelompok yang merepotkan yang tidak bisa kita abaikan. Sebaiknya kau tarik mereka ke pihak kita secepat mungkin, kalau tidak, ini hanya firasat, tapi kita pasti akan kalah, ujar Minus. Ia lalu melanjutkan, aku sendiri yang akan melakukannya, tapi itu berarti penyamaranku terbongkar. Belum lagi, Kapten Minus dan kelompok itu tidak lagi akur sejak kejadian di acara pelindung Amaharpe. Namun, ini belum tentu buruk. Mungkin cukup untuk menciptakan perpecahan antara kelompok itu dan Blue Oasis. Tapi,
Tentu saja, aku tidak akan bertindak terlalu jauh. Naluri Niflheim itu mengerikan. Kalau aku terlalu sering bertindak berlebihan, dia pasti akan mulai ketahuan. Kelompok mana yang mungkin bisa menarik perhatian orang seperti Minus? Ketika pikiran ini terlintas di benak semua orang yang hadir, sebuah ekspresi kesadaran muncul. Setahu mereka, ada satu kelompok yang langsung terlintas di benak mereka ketika Minus bercerita tentang hubungan mereka yang mulai renggang sejak kejadian itu. Pasti kelompok itu. Dia lagi. Sepertinya dia memang orangnya. Perkiraanmu meleset, Wang Qiang, gumam Ewan dalam hati sambil tersenyum tipis. Orang yang dimaksud Ewan tak lain adalah Izrod. Akhir-akhir ini, ketenaran orang ini tumbuh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Awalnya, ia ingin perlahan-lahan membujuk Izrod ke sisi Crosshaven-nya, namun, kemajuannya terlalu cepat. Ewan merasa jika ia menunggu lebih lama lagi, maka sudah terlambat untuk menariknya. Wang Qiang mengerutkan kening sambil menjawab, aku akui, aku tidak menyangka dia akan tumbuh secepat ini. Tapi, itu belum sepenuhnya di luar jangkauan kita. Masih ada kesempatan untuk menariknya ke pihak kita. Lagi pula, meskipun dia pemilik istana alam mistis, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku yakin kau mengerti maksudku. Penilaianmu terhadap Izrod ini sangat tinggi jika kau bersedia memberikan saran seperti itu. Meskipun aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku telah melihat kemampuan bertarungnya secara langsung saat acara di depan Amaharpe. Harus kuakui, sudah lama sejak terakhir kali aku melihat ilmu pedang yang begitu sempurna dan alami. Dari yang kulihat, dalam hal ilmu pedang, dia mungkin setara dengan si ahli pedang dari Fatal Touch, komentar Zhang Jie. Aku kurang jeli untuk mengukur ketepatan ilmu pedang seperti itu. Namun, jika Zhang Jie kita sendiri yang mengatakannya, maka itu pasti benar, ujar Minus. Kalau begitu, kukira tidak ada yang keberatan menggunakan benda itu untuk memenangkan hatinya. Tanya Ewan sambil menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Tidak ada yang keberatan, dan mereka semua tampaknya sepakat bahwa, meskipun harganya mahal, itu sepadan untuk jangka panjang. Soal kemampuan melihat jalan yang terbentang jauh di depan, semua yang hadir tahu bahwa Ewan akan kesulitan menemukan orang yang sepadan. Aku tidak keberatan, tapi aku ingin tahu tindakan apa yang akan kita ambil jika dia menolak tawaran kita. Kalau bisa, aku ingin orang ini tidak menjadi musuh Crosshaven kita, kata Wang Qiang sambil menatap Ewan dan yang lainnya. Saya juga berharap kita tidak sampai pada titik itu. Namun, selama dia juga menolak bergabung dengan guild papan atas lainnya, maka itu tidak akan menjadi masalah besar karena keseimbangan akan tetap terjaga. Untuk sebagian besar, ujar Ewan. Sekarang setelah semuanya beres, Wang Qiang, bagaimana menurutmu kita menangani situasi Blue Oasis? Tanya Ewan. Wang Qiang merenungkan pertanyaan Ewan sejenak sebelum menjawab, sejujurnya, peluang Crosshaven kita untuk mendapatkan wilayah ini terlalu kecil. Kita tidak sebaik Blue Oasis, dan kecuali kita bersedia memulai perang besar-besaran dengan mereka, maka mustahil untuk menunda kemajuan mereka. Karena itu, kita hanya punya dua pilihan. Dia kemudian melanjutkan, pilihan pertama kita adalah membocorkan informasi ini ke guild-guild top lainnya sehingga Blue Oasis terpaksa membuat beberapa konsesi dengan wilayah mereka. Kalau begitu, wilayah ini akan jadi sampah. Terlalu banyak tangan di dalam toples membuat semua orang hanya punya remah-remah, kata Minus. Tepatnya, itulah mengapa ini hanya akan menjadi taktik terakhir jika opsi kedua gagal. Mengenai opsi kedua, kita membentuk aliansi dengan Blue Oasis dan berjanji untuk membantu melindungi wilayah mereka. Sebagai imbalannya, Crosshaven kita akan menerima beberapa keuntungan khusus setelah wilayah itu berhasil dikuasai mereka. Meskipun kita tidak akan menjadi pemilik wilayah itu, setidaknya, kita akan tetap mendapatkan keuntungan besar dalam jangka panjang. Ini juga akan membangun fondasi untuk tahap-tahap selanjutnya dari rencana kita, jelas Wang Qiang. Ewan memikirkannya sejenak sambil mengangguk setuju dan berkata, kita lanjutkan dengan opsi kedua. Semoga saja tidak sampai ke opsi pertama. Aku punya firasat Niflheim akan melihat ke depan dan tahu konsekuensi potensial jika menolak opsi kedua, jadi kurasa itu tidak akan jadi masalah. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendekati Blue Oasis tanpa terlalu menarik perhatian pada diri kita sendiri. Kau bisa serahkan saja urusan ini padaku,
ujar Minus dengan nada percaya diri sambil berdiri dari tempat duduknya dan mengenakan jubah yang menyembunyikan wajahnya, serta informasi pemainnya. Aku juga tidak mengharapkan hal yang kurang dari Jenderal Kain Kafan Hantu. Aku akan mempercayakan masalah ini kepadamu. Urus saja sesukamu dan hubungi kami ketika semuanya sudah siap, kata Ewan. Tidak ada ucapan selamat tinggal saat Minus pamit pergi setelah mendapatkan persetujuan Ewan. Sepertinya semuanya akan mulai sibuk setelah hari ini, komentar Zhang Jie sambil mendesah kecil. Dengan semakin dekatnya perang antar kerajaan ini, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kita membutuhkan sebanyak mungkin keuntungan agar bisa bersiap sebaik mungkin menghadapi hal yang tidak diketahui. Kita sudah mengirim beberapa regu untuk menemukan Tempest dan mengumpulkan informasi. Kita hanya bisa berharap mereka berhasil. Untuk saat ini, mari kita fokus pada apa yang ada di depan kita, kata Wang Qiang. Aku setuju. Aku percaya pada anggota Cross Haven kita. Mereka pasti akan berhasil. Lagi pula, wilayah ini, perang yang akan datang, aku yakin kalian berdua tahu. Ewan berdiri di depan kursinya sambil mulai berjalan menuju pintu keluar ruangan. Tepat sebelum meninggalkan ruangan, Ewan menyelesaikan kata-kata terakhirnya, ini baru permulaan. Krixelsia saat ini memiliki ekspresi kosong di wajahnya saat dia memeriksa Izroth. Apa kau ingin merusak kolam manamu secara permanen? Bahkan ada segel pada segel 10 cakram yang telah rusak secara tidak wajar. Jika kau terus bertindak gegabah seperti ini, mana mungkin tidak bisa lagi terkumpul di kolam manamu. Jika ini terjadi, bahkan aku pun tidak akan bisa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, ujar Krixelsia. Saya akan lebih berhati-hati di masa mendatang. Terima kasih sebelumnya atas bantuan Anda, jawab Izroth dengan ekspresi riang. Krixelsia kemudian mulai memperbaiki kolam mana Izroth dan menstabilkan segel pertama pada segel 10 cakram yang dibuka paksa oleh Kain. Karena kolam mana Izroth bahkan lebih rusak daripada terakhir kali ia memperbaikinya, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya jauh lebih lama. Sambil Krixelsia memperbaiki kolam mananya, Izroth membahas kejadian-kejadian yang menyebabkan kolam mananya rusak, serta pemilihannya secara keseluruhan. Pertarungan Kekaisaran Lustrum. Jadi, inilah saatnya sekali lagi. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku terlalu terkejut kau mendapatkan token Kekaisaran Lustrum, aku tidak menyangka token emas itu milik tim kedua. Meraih juara pertama juga, aku tidak menganggapmu tipe ambisius. Namun, mendapatkan posisi kapten bukanlah hal yang mudah. Meskipun tanggung jawab yang dibawanya merupakan beban yang berat. Apakah kau yakin ingin memikul beban seperti itu di pundakmu? Tanya Krixelsia. Orang yang tidak punya ambisi tidak akan pernah menginjakan kaki di puncak. Aku tidak takut tantangan. Dari cara bicaramu, sepertinya kau cukup familiar dengan Lustrum Imperial Bout, kata Izroth. Meskipun sudah lama sekali, aku juga pernah berpartisipasi dalam pertarungan Kekaisaran Lustrum. Saat itu, belum ada tim dan setiap wilayah memiliki aturannya masing-masing. Banyak sekali pertumpahan darah yang sia-sia akibat keserakahan dan kesombongan yang salah tempat. Namun, masa-masa itu sudah lama menjadi bagian dari sejarah, jelas Krixelsia. Setelah Krixelsia selesai memperbaiki kolam mana Izroth dan menstabilkan segel 10 cakramnya, keduanya berbincang tentang berbagai topik. Mengenai petir surgawi yang terjadi di dekat Istana Langit, Krixelsia tidak membahasnya karena ia merasa hal itu di luar kemampuan Izroth saat ini untuk mengetahuinya. Mengenai mengapa Izroth sendiri tidak menyebutkannya, ia tidak menyadari keberadaan petir surgawi itu sendiri. Yang ia pahami saat itu hanyalah bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya di dekatnya. Mengenai pria misterius yang ditemuinya, Izroth bertanya kepada Krixelsia tentangnya. Namun, pada akhirnya, Krixelsia mengatakan bahwa ia belum pernah bertemu atau mendengar orang seperti yang digambarkan Izroth. Namun, Izroth yakin Krixelsia tahu lebih banyak daripada yang diungkapkannya. Ekspresinya sedikit berubah ketika Izroth menyebut pria itu. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, hal itu tidak luput dari perhatiannya. Meskipun Izroth tidak menganggap Krixelsia sebagai orang yang tidak jujur, kemungkinan besar ada alasan tertentu mengapa ia tidak bisa atau tidak mau membahas apapun tentang pria misterius itu. Karena ia punya alasan sendiri, Izroth tidak akan mendesaknya dan memutuskan untuk mengganti topik. Aku sudah lama ingin bertanya, apa kau punya benda yang mengandung hukum kekosongan? Tanya Izroth. Namun, ketika ia menanyakan hal itu,
raut wajah Krixelsia tampak bingung. Kau tahu tentang hukum dunia? Tanya Krixelsia dengan nada tidak percaya yang tersirat dalam nada bicaranya. Hukum dunia, itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar Izroth sebelumnya di RML. Apa yang ia bicarakan berkaitan dengan skill Boundless Emperor Void Perfection miliknya. Untuk meningkatkan laju pertumbuhannya, ia membutuhkan hukum Void. Itu adalah salah satu persyaratan yang tercantum pada skill tersebut. Ia yakin jika ada yang tahu tentang ini, pastilah Krixelsia dengan tingkat pengetahuannya yang luar biasa tinggi. Apakah hukum kehampaan termasuk dalam hukum dunia? Tanya Izroth. Krixelsia mengangguk kecil sambil mendesah pelan dan berkata, kau benar. Hukum dunia memang ada di mana-mana, namun, tidak semudah itu untuk dipahami. Mengenai benda-benda yang mengandung hukum dunia, setidaknya, semuanya adalah benda unik. Jika itu hukum angin atau hukum api, mungkin aku bisa sedikit membantumu, tetapi untuk hukum kekosongan, kurasa benda apapun selain benda suci tidak akan mampu menampung hukum kekosongan. Kau seharusnya mengerti apa artinya ini. Divine, sungguh merepotkan. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kemampuanku sendiri untuk meningkatkan skill Boundless Emperor Void Perfection-ku untuk saat ini. Lupakan mendapatkan item Divine, bahkan item Epic saja sudah cukup sulit didapat saat ini. Meski agak mengecewakan, Izroth tahu tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Sepertinya saya harus mengambil jalan yang sulit. 380 kesempatan yang jauh. Jika Izroth ingin meningkatkan laju perkembangan skill Boundless Emperor Void Perfection miliknya, ia membutuhkan sesuatu yang dikenal sebagai Law of Void. Sayangnya, tampaknya item yang mengandung Law of Void membutuhkan benda suci sebagai wadahnya. Jika tidak, kekuatan di balik Law of Void tidak dapat ditahan dengan baik. Tetapi, apakah ini benar-benar satu-satunya jalan yang dapat kutempuh? Izroth perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dalam waktu singkat dan ini adalah metode terbaik yang dimilikinya saat ini. Ketika Krixelsia menyadari Izroth tampak sedang merenungkan topik tersebut, ia memutuskan untuk memberinya secercah harapan. Meskipun ia tahu hal itu kecil kemungkinannya, ia percaya itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Itu juga lebih baik daripada meninggalkannya tanpa arah atau tujuan. Lagi pula, hal itu mungkin pada akhirnya memotivasi Izroth untuk melampaui batas kemampuannya. Ada cara lain agar kau bisa merasakan efek yang sama seperti yang diberikan oleh benda yang mengandung hukum kekosongan. Hal itu mustahil bagi kebanyakan orang, tetapi karena kau memegang token kekaisaran Golden Lustrum, setidaknya, itu adalah sesuatu yang bisa kau capai. Namun, aku harus memperingatkanmu bahwa itu bukan hal yang mudah, ujar Krixelsia dengan santai. Hal ini, tentu saja, langsung menarik perhatian Izroth. Jika memang ada cara lain baginya untuk berhubungan dengan hukum kekosongan, maka ini kabar baik. Namun, ia tidak senaif itu untuk percaya bahwa itu akan mudah dicapai. Karena hukum kekosongan membutuhkan benda suci untuk menampungnya, ini jelas berarti benda itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, Izroth tidak berniat mencoba mengendalikan hukum kehampaan. Sebaliknya, ia ingin menggunakannya sebagai katalis untuk jurus kesempurnaan kehampaan kaisar tanpa batas miliknya. Selama ia mampu mewujudkan tujuan itu, maka seberat apapun tugas itu nantinya tidak akan jadi masalah. Meskipun yang paling menarik bagi Izroth adalah bagaimana token kekaisaran Lustrum Emas berhubungan dengan peluangnya berinteraksi dengan hukum kehampaan. Karena Krixelsia menyatakan bahwa hal itu mustahil bagi kebanyakan orang lain, tetapi tidak baginya yang memiliki token tersebut. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pertarungan kekaisaran Lustrum? Atau lebih tepatnya, alam semenanjung kekaisaran. Jika sang bijaksana punya rencana, aku akan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadaku. Soal hal yang tidak mudah, ini belum tentu buruk. Lagi pula, kebanyakan hal baik dalam hidup yang sulit didapat, seringkali sepadan dengan usahanya, kata Izroth dengan santai. Dia lalu bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Kau beruntung sekali, Izroth. Syarat pertama adalah menemukan jalan menuju alam semenanjung kekaisaran. Tanpa token kekaisaran Lustrum milikmu, hal ini mustahil dengan tingkat kekuatan dan pengaruhmu saat ini. Namun, karena kau berhasil masuk 10 besar dalam seleksi, ini menghemat banyak waktumu, jelas Krixelsia. Begitu, itulah kenapa dia berkomentar tadi bahwa itu berada dalam jangkauanku.
Jika aku tidak ikut seleksi dan memiliki token Kekaisaran Golden Lustrum, memasuki alam semenanjung Kekaisaran hampir mustahil. Soal waktu, alam semenanjung Kekaisaran hanya dibuka 5 tahun sekali. Bahkan dengan rasio waktu dalam game 3:1, itu masih lebih dari 1,5 tahun yang harus kutunggu. Mungkin hanya sedikit waktu untuk orang seperti dia, tapi aku tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Siapa yang tahu seberapa jauh perkembangannya dalam waktu hampir 5 tahun dalam game. Dia bahkan mungkin tidak membutuhkan hukum kekosongan untuk skill kesempurnaan kekosongan kaisar tanpa batasnya saat itu. Kau bilang token Kekaisaran Lustrum adalah syarat pertama. Kalau begitu, apa syarat lainnya? Tanya Izroth. Saat ia menanyakan pertanyaan itu, Izroth menerima pesan peringatan dari sistem. Ternyata, pesan itu dikirim oleh He Huyan dari Sleeping Gardenia. Ia adalah penasihat keuangan Sleeping Gardenia, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas urusan selama Mariposa pergi. Izroth melirik pesan itu sekilas sambil menyipitkan mata sedikit setelah membacanya. Krixelsia terdiam sejenak ketika melihatnya. Ada yang salah? Tanya Krixelsia. Tidak, hanya masalah kecil yang lupa kuurus. Tapi, itu tidak membutuhkan perhatianku segera. Maafkan kekasaranku. Soal syarat lainnya, kata Izroth sambil mengesampingkan masalah lainnya untuk sementara waktu. Krixelsia mengangguk kecil sambil berkata, saat kau menaiki tangga kekaisaran, kau harus mencapai anak tangga teratas. Di puncak tangga kekaisaran terdapat sebuah relik kuno. Relik itulah yang akan memungkinkanmu merasakan efek yang serupa dengan benda suci yang mengandung salah satu hukum dunia. Tentu saja, ini termasuk hukum kekosongan. Namun, kau harus ingat bahwa yang diuji oleh tangga kekaisaran bukanlah kekuatan seseorang, melainkan pemahamannya. Mengerti? Tanya Izroth. Ya, pemahaman seseorang tentang hukum alam. Sederhananya, ini menguji tingkat penguasaan domain seseorang. Meskipun domain terpisah dari hukum dunia, pada saat yang sama, keduanya saling terkait erat. Keduanya bukanlah hal yang sama, namun, yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Tapi, bagi kalian yang belum memiliki domain, Krixelsia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya karena Izroth sudah tahu apa yang ingin ia katakan. Jika ia bahkan tidak memiliki domain, bagaimana ia bisa menaiki tangga kekaisaran, apalagi mencapai anak tangga teratas? Namun, menurut Kain, domain akan muncul secara alami seiring bertambahnya kekuatan seseorang. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat seseorang harus menjadi sebelum memperoleh domain? Inilah kekhawatiran terbesarnya saat itu. Namun, ia tak hanya perlu mendapatkan domain, tetapi juga meningkatkan penguasaannya atas domain tersebut hingga mencapai puncaknya. Untuk mencapai hal ini sebelum pertempuran Kekaisaran Lustrum, Krixelsia mungkin bersikap sopan ketika mengatakan bahwa domain itu masih dalam jangkauannya. Namun, meskipun tanpa kerangka acuan yang kuat, Izroth tidak patah semangat. Dia adalah seseorang yang memahami hukum-hukum surgawi hingga tingkat pemahaman tertinggi. Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya dihentikan oleh sesuatu seperti domain? Jadi, selama aku mendapatkan domain, mencapai tingkat penguasaan puncak, dan menaiki tangga kekaisaran hingga mencapai puncak, seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya Izroth dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, iya, jawab Krixelsia. Kalau begitu, aku harus melakukan itu, kata Izroth seolah-olah itu hanya masalah pilihannya saja. Namun, Krixelsia tidak bisa mengatakan bahwa ia terkejut dengan tanggapan Izroth. Izroth memiliki pemahaman yang mendalam, seperti yang ia temukan dalam percakapan mereka sebelumnya tentang sihir. Krixelsia merasa bahwa jika ada yang bisa menguasai domain dalam waktu setengah tahun, maka pemuda di depannya itu adalah dia. Izroth dan Krixelsia melanjutkan percakapan mereka beberapa saat lagi sebelum Izroth bersiap untuk pergi. Saat Izroth hendak pergi, Krixelsia berkata, jika kau merusak kolam manamu lagi, aku tidak bisa menjamin aku bisa memperbaikinya. Jika kau tidak ingin kehilangan semua mana di dalam tubuhmu, kusarankan kau hentikan tindakan gegabahmu. Kecuali benar-benar darurat, kau tidak boleh memaksakan kolam manamu melewati batasnya. Aku akan menyimpan kata-katamu dalam-dalam, Wiseman. Aku tidak akan melupakan bantuan yang telah kau berikan kepadaku hari ini. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas budi ini, kata Izroth. Ia bukan orang yang suka meninggalkan kebaikan tanpa imbalan. Krixelsia tidak menuntut apapun darinya, namun,
ia tidak hanya membantu memperbaiki kolam mananya, tetapi bahkan meluangkan waktu untuk memberitahunya tentang Imperial Steps. Jika kau ingin membantuku, kau bisa menyeret muridku itu keluar dari ibu kota sihir suatu saat nanti. Aku mengerti rasa ingin tahu yang besar yang datang bersama sihir, namun, seseorang juga membutuhkan pengalaman langsung jika mereka benar-benar ingin mencapai tingkatan yang tinggi. Pada akhirnya, ruang bawah tanah pelatihan di kediaman itu hanya bisa membawa seseorang sejauh ini, ujar Krixelsia. Izroth menggelengkan kepala dalam hati. Ia mengerti kekhawatiran Krixelsia. Lagi pula, setiap pesan yang ia terima dari Valentine sejak ia mengikuti seleksi hanyalah tentang sihir. Bahkan ketika ia memberitahu Valentine tentang penyerbuan besok, apa tanggapannya? Right, kedengarannya seru. Tapi aku terlalu sibuk. Oh, soal urutan ke-6 yang kukirimkan, bagaimana menurutmu? Begitulah tanggapan yang diterima Izroth dari Valentine. Ia menepis keinginannya untuk ikut raid pertama RML agar bisa tetap di rumah dan melanjutkan membaca tentang sihir. Jika ada pemain lain yang berada di posisinya, mereka pasti akan bersorak kegirangan karena mendapat kesempatan serupa. Awalnya, Izroth berencana mencari seseorang sebagai pengganti, tetapi karena Krixelsia yang meminta, maka yang bisa ia lakukan hanyalah menggunakan pendekatan yang berbeda. Izroth mengangguk kecil sambil berkata, "Tenang saja, aku akan memastikan untuk meyakinkannya dengan benar ketika saatnya tiba." "Kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu," jawab Krixelsia. Setelah berpamitan, Izroth berpamitan dari Everpeak dan kembali ke Amaharpe. Namun, kali ini ia datang dengan persiapan matang, membawa gulungan pengembalian yang membawanya langsung ke gerbang depan Amaharpe. Harganya beberapa ratus koin emas untuk satu gulungan berkualitas seperti itu, tetapi itu tidak terlalu membebani keuangan Izroth. Selain itu, ada alasan lain mengapa ia ingin kembali ke Amaharpe secepat mungkin. Alasan itu berkaitan dengan pesan yang ia terima dari He Huyan saat ia sedang mengobrol dengan Krixelsia. Peringatan sistem, pemain He Huyan telah mengirimkan pesan, "Saya baru saja menerima kabar bahwa ada seseorang yang membuat keributan di depan istana alam mistis Anda. Saya dengar Anda tidak ada di sana, jadi saya memberanikan diri untuk mengirim beberapa orang untuk menanganinya. Namun, orang itu sangat keras kepala dan tidak mau berhenti. Sepertinya dia tidak berniat pergi kecuali Anda bertemu dengannya. Karena ini zona aman, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mungkinkah Sage Falls kembali untuk membalas dendam? Tapi, apa mereka benar-benar hanya akan mengirim satu orang untuk membuat masalah setelah kejadian terakhir?" Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Izroth. Ia tak bisa membayangkan siapa lagi yang berani terang-terangan membuat masalah di depan istana alam mistisnya. Belum lagi, ia belum mendengar kabar apapun akhir-akhir ini tentang air terjun Sage. Mungkin saja mereka hanya sedang membangun kembali kekuatan mereka sebelum memutuskan untuk menyerang. Jika memang air terjun Sage yang membuat masalah, maka... Baiklah, kalau memang mereka itu, maka kali ini, aku pasti akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Izroth bergegas menuju istana alam mistis dan begitu ia tiba di depan tokonya, ia menyadari ada kerumunan orang di luar. Ia pun langsung menyadari bahwa, setidaknya, pintu masuk istana alam mistisnya tidak diblokir paksa. Saat dia semakin dekat ke toko itu, dia mendengar suara keras bergema di sekitarnya yang berasal dari arah istana alam mistik. "Aku tahu kau pemilik istana mistik di sini. Keluarlah dan sambutlah jenius tampan luar biasa ini, lahir setiap. Ya, hanya sekali. Sebelum kau sadari, kau akan suara itu mengumumkan dengan megah. Namun, saat mereka berbicara, mereka membuat kesalahan dan menggigit lidah mereka. Hal ini membuat mereka tiba-tiba menghentikan kata-kata mereka dan menutup mulut mereka karena kesakitan. Kerumunan yang berkumpul di luar istana alam mistis adalah para pemain yang telah selesai berbelanja dan ingin melihat bagaimana pemilik istana alam mistis menangani masalah ini. Lagi pula, mereka dengar terakhir kali seseorang membuat masalah di depan tokonya, ada penjualan besar-besaran di mana bahkan barang langka pun hanya seharga 1 koin perunggu. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan kesempatan ini. Namun, orang yang membuat masalah itu bukankah dia agak gila? Orang ini, apa dia tidak malu mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Komentar salah satu penonton. Enggak, lupakan saja. Apa mungkin sih menggigit lidah sendiri di RML? Apa itu semacam keterampilan? Latih otakmu.
Kenapa ada keterampilan yang tidak berguna seperti itu di skill bodoh ini, tiba-tiba muncul lagi dan bikin aku gigit lidah. Kok sakit banget sih, kata pemain yang bikin keributan itu. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, para pemain di kerumunan terdiam canggung. Tunggu, benarkah ada skill yang tidak berguna seperti itu di RML? Di sisi lain, Izro tidak tahu harus berpikir apa saat tiba di depan kerumunan. Satu hal yang pasti, orang ini tampaknya bukan anggota Sage Falls. Ada apa dengan orang ini? Apa dia gila? Selanjutnya bab 381 si jenius tampan yang lahir sekali seumur hidup, Gu Chao.